Halo, selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi ya matematika. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan tentang sudut. Judulnya adalah garis dan sudut ya, garis dan sudut. Apa sih itu garis dan apa itu sudut? Garis itu adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Jadi seperti ini nggak ada ujungnya, ke kanan diterusin bisa, ke kiri bisa, disebut dengan garis. Beda dengan sinar garis. Kalau sinar garis ini ujungnya dan ini pangkalnya, tapi tidak berujung dia. Artinya tanda panah ke arah kanan, berarti masih tidak terusin ke kanan. Sementara ini nggak ada tanda panah, berarti ini pangkalnya ya. Jadi kalau garis itu bisa diteruskan ke kanan, bisa ke kiri. Sedangkan sinar garis itu beda. Kalau sinar garis ada pangkal dan ini ujungnya. Ya. Nah, garis itu sebenarnya terbentuk dari banyak titik, ya. Jadi misalkan kalau Miss bikin di sini, ambil buku ya. Misalnya Miss bikin ini sebuah titik. Ini titik. Lalu di sebelah titik tersebut Miss buat lagi sebuah titik. Nah, di sebelahnya lagi Miss buat lagi titik. Begitu seterusnya, titik, 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 titik. Maka apa yang akan kita lihat? Kita akan melihat sebuah garis. Jadi garis itu adalah gabungan dari banyak titik. Sebenarnya garis tersebut juga ada namanya garis lurus ya. Ada macam-macam. Garis itu ada garis lurus. Lalu ada lagi melengkung. Ada namanya garis melengkung. Kalau garis lurus itu ya seperti yang tadi kita gini. Nih, ini garis lurus. Sedangkan kalau bentuknya ada berupa melengkung, seperti misalnya lingkaran, ya, atau dia kurva, ini disebut dengan, atau seperti ini. Nah, ini disebut dengan garis lengkung. Ya, jadi terpaham tentang garis ya. Jadi beda yang disebut dengan garis dan sinar garis. Kalau sinar garis itu ini pangkal dan ini ujungnya ya, sedangkan kalau garis itu nggak berujung. Oke. Nah, lalu hubungan antara dua garis itu apa? Kedua buah garis itu posisinya bisa dia saling sejajar. Sejajar di sini, dua garis sejajar itu kalau terletak pada satu bidang datar dan nggak bertemu kalaupun dia diterusin panjangin. Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalnya ini ada sebuah garis. Oke. Nah, kalau misalnya di sini Miss bikin sebuah garis lagi, terkesan dia sepertinya sejajar. Tapi ini kalau diteruskan, misalnya Miss teruskan, dia akan berpotongan. Nah, kalau dua buah garis ketika diteruskan, dia akan berpotongan, maka ini tidak sejajar. Gitu ya, ini tidak sejajar. Tapi kalau misalnya ini ada sebuah garis, terus ini misalkan garis A, terus ini dia garis B. Nah, ini kalau diteruskan dengan jaraknya sama ya, jarak antara garis A dengan garis B itu harus sama, dia tidak akan berpotongan. Maka ini disebut dengan garis sejajar. Tandanya ada tanda panah seperti ini ya. Ini disebut dengan garis sejajar.
Oke, jadi kalau ini tidak sejajar karena ketika diteruskan dia akan berpotongan. Paham ya tentang garis sejajar dan tidak sejajar? Oke, nah lalu ada lagi kondisi kalau kedua garis tersebut dia dikatakan saling berpotongan. Nah, seperti yang tadi itu, dia akan berpotongan. Dua garis berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Ini dia garis yang berpotongan. Misalnya nih, ada sebuah garis, ya. Miss bilang ini garis A misalnya. Lalu dia berpotongan dengan garis lain. Ini misalnya garis B. Dia akan berpotongan. Ini disebut dengan titik potong. Ya. Kalau ada pelajaran geometri kamu akan sering menemukan kata titik potong. Ya, disebut dengan titik potong. Nah, berimpit. Dua garis berimpit itu jika terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus aja. Kesannya sebenarnya ada dua garis tapi terkesan seperti hanya ada satu garis. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini garis A. Nah, lalu di sini ada garis B. Garis B itu misalkan Miss bikin ini ya. Ini putus-putus. Garis putus-putus. Jadi garis putus-putus B ini itu terletak tepat di garis A. Jadi kesannya kayak satu garis. Padahal mereka ada dua garis tapi terletak pada daerah yang sama. Ya, tidak ada jarak antara garis A dan garis B. Kalau yang ini, ya, dia sejajar. Ada jarak antara garis A dan garis B dan jarak garis tersebut selalu sama. Jadi karena selalu sama, diteruskan pun tidak akan berpotongan. Tapi kalau ini, dia jarak antar garis ini tidak sama. Di atas ujung dia lebar, makin lama makin kecil sehingga dia akan bertemu. Ya, makin kecil jaraknya, makin kecil. Sedangkan kalau dia namanya berimpit, dia tidak ada jarak antara garis A dan garis B. Dikatakan dia berimpit. Tidak ada jarak. Sedangkan sejajar dia ada jarak. Ya, beda ya. Nah, lalu ada lagi posisi hubungan kedua garis itu adalah kalau dia bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak mungkin terletak pada satu bidang datar. Ya, garis-garis bersilangan tidak sejajar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Bersilangan, ya, tidak akan berpotongan dia, seperti itu. Jadi garis bersilangan itu dia tidak terletak pada satu bidang datar, ya. Jadi dia bersilangan. Misalnya ini terletak pada bangun ruang, dia ada garis bersilangan. Nah, lalu apa sekarang tadi kita udah belajar tentang garis. Ada garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Lalu namanya sudut. Sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis yang bersekutu di titik pangkalnya. Jadi misalkan ini ada garis sinar, ada sinar garis ya. Ini sinar garis B, ini sinar garis OA, OB dan OA. Nah, sinar garis tersebut memiliki satu titik pangkal, yaitu O. Disebutkan titik pangkal O ini ya, titik pangkal. Nah, sehingga dengan demikian OB ini disebut dengan kaki sudut, ya, sinar garis OB ini disebut dengan kaki sudut, ini juga dengan kaki sudut. Nah, daerah yang terbentuk itulah disebut dengan besar sudutnya, ya. Nah, jenis-jenis sudut itu ada
macam ya, ada 5. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat dan 90. Jadi mulai dari 0 sampai 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Jadi kalau ada sudut besarnya di bawah 90 derajat, berarti dia termasuk dia sudut lancip. Lalu ada namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah besarnya 90. Yang berikutnya adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini apa? Sudut tumpul ini besarnya antara 90 dan 180 ya. Lalu sudut lurus itu besarnya 180. Lalu sudut refleks itu besarnya antara 180 dan 360. Jadi ingat ya, kalau dia lancip antara 0 dan 90 ya. Jadi dari 0 derajat, dari 1 derajat, pokoknya di atas 0, di bawah 90. Lalu kalau siku-siku itu besarnya 90 derajat. Lalu tumpul itu besar sudutnya antara 90 dan 180. Lalu sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Sudut refleks itu antara 180 dan 360. Misalnya Miss ambil contoh di sini tentang Miss gambarin ya sudut lancip itu. Kalau lancip itu dia misalnya seperti ini. Nah, ini sudutnya ini dia lebih kecil dari 90 derajat. Lebih kecil dari 90 derajat. Maka disebut dengan sudutnya sudut lancip. Ya. Lalu kalau sudutnya dia besar, sudutnya 90 derajat. Nih, tanda siku-siku. Ini berarti dia 90 derajat. Ini disebut dengan sudut siku-siku. Oke. Lalu ada namanya lagi ada lagi yang berikutnya. Itu disebut dengan sudut tumpul. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia lebih dari 90 derajat, lebih besar dari 90 derajat. Nah, tapi dia nggak nyampe 180 ya, disebut dengan sudut tumpul. Berikutnya ada disebut dengan sudut refleks. Sudut refleks itu tadi dikatakan adalah sudut yang besarnya antara 180 ya, lebih besar dari 180. Misalnya seperti ini. Nah, ini besarnya lebih dari 180 derajat. Nih, ini besarnya ya. Besarnya lebih besar dari 180 derajat. Bisa 181, 190 ya, 200. Ini disebut dengan sudut refleks. Ya, paham anak-anak? Ya, satu lagi tadi yang hampir ketinggalan, ada namanya dengan sudut lurus. Nah, lurus besarnya itu adalah besar 180 derajat. Ini 180 derajat. Ini disebut dengan sudut lurus. Ya, jadi sudut lancip itu besar sudutnya kurang dari 90. Sudut siku-siku itu besar sudutnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul itu besar sudutnya di atas 90 derajat atau lebih besar dari 90 derajat tapi lebih kecil dari 180. Lalu sudut lurus itu adalah besar sudutnya 180 derajat. Sedangkan sudut refleks itu besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Oke? Nah, nanti kalau nggak ngerti, kamu ulangin lagi sampai ngerti ya keterangan ini. Lalu kita akan belajar tentang yang berikutnya adalah hubungan antar sudut.
hubungan antar sudut itu ada 3, ya, ada 3 seperti yang ada di video ini. Kamu akan lihat ada 3 hubungan antar sudut. Tadi hubungan antar garis dia ada 4, ya, sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Sedangkan kalau hubungan antar sudut ada 3, yaitu saling berpelurus atau sudut berpelurus, sudut berpenyiku atau saling berpenyiku, sudut bertolak belakang atau saling bertolak belakang. Apakah? Mari kita akan jelaskan, ya. 2 sudut dikatakan saling berpelurus atau dikatakan berpelurus itu jika jumlah sudut keduanya 180. Di sini misalnya kamu bisa lihat di sini sudut alfa dengan sudut beta itu besarnya 180 derajat, ya. Misalnya kalau sini Miss ambil contoh, ya. Miss contoh seperti ini. Oke, Miss ulangi. Kalau Miss akan menggunakan penggaris biar lebih rapi, ya. Sudut berpelurus atau saling berpelurus, ya. Nah, kalau misalnya di sini misalnya Miss bikin di sini 70 derajat. Kalian tahu tadi kita Miss sudah terangkan di sebelum ini bahwa namanya lurus, sudut lurus berarti dia jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi 70 itu pelurusnya adalah berapa? 110 derajat. Karena kalau dijumlahkan 70 derajat ditambah 110 derajat itu adalah 180 derajat. Maka di sini 70 dan 110 derajat itu adalah saling berpelurus atau sudut berpelurus, ya. Pelurus dari 70 derajat adalah 110 atau sebaliknya, pelurus 110 adalah 70. Nah, jadi kalau misalnya Miss bikin lagi seperti ini, gambar lagi. Ya, di sini misalkan ada titik O, ya, titik pangkalnya bisa kita bikin O. Di sini A, B, dan C. Nah, kalau di sini misalkan Miss bikin sudut BOC itu adalah 2A ditambah 10, ya. Lalu di sini sudut ini derajat, ya. Lalu di sini 3A tambah 15 derajat. Nah, dengan berpatokan bahwa ini adalah saling berpelurus, ya. Jadi AOC itu berpelurus dengan BOC. Nah, kalau berpelurus berarti jumlah antara sudut ini dengan ini itu adalah 180. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanya yang pertama, tentukan besar sudut besar A. Besar atau nilai dari A. Ya, atau nilai dari A. Lalu yang kedua pertanyaannya, tentukan pelurus dari sudut AOC. Tanya. Nah, sekarang berarti untuk mencari pelurus dari AOC kita harus mencari nilai A. Karena AOC itu adalah apa? AOC itu adalah 3A ditambah 15. Nah, di sini ini sudut lurus. Nah, sudut lurus, ya, 180. Berarti di sini
sudut AOC ditambah sudut BOC itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini AOC berapa? 3A tambah 15. Kita tulis 3A tambah 15 derajat ya. Ditambah BOC berapa? BOC itu 2A tambah 10. Oke. Di sini kita tulis 2A ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. 3A ditambah 2A, ingat kita sudah belajar tentang aljabar di semester yang lalu. 3 ayam ditambah 2 ayam, 5 ayam atau 5A ya. Terus 15 tambah 10, 25 sama dengan 180. Sehingga kita mencari nilainya adalah, kamu sudah belajar tentang persamaan linear ya. Berarti bagaimana? Iya, 180 ini pindah, tandanya berubah menjadi kurang. K5A sama dengan berapa? Berapa ayo? Ayo, 155 derajat. Maka A sama dengan 155 derajat dibagi 5. Hasilnya berapa? Ayo, berapa? Berapa Yohana? Iya, benar Yohana, 31 derajat. A itu adalah 31. Ini pertanyaan A udah dapet ya. Pertanyaan pertama. Nah, yang kedua yang ditanyain apa tadi yang ditanya? Yang ditanya adalah pelurus dari AOC. Berarti kita cari dulu AOC-nya. Sudut AOC. Tadi AOC mana? AOC itu adalah 3A tambah 15. Kita tulis dulu ya. 3A ditambah 15. Tadi A-nya berapa? A-nya 31. Kita ganti A-nya dengan 31 ya. 3 dikali 31 ditambah 15. Hasilnya berapa? 9. 3 ditambah 15 derajat. Derajatnya jangan lupa. Maka AOC berapa? Ayo berapa? 108 derajat. Nggak kelihatan, sorry ya. 108 derajat. Jadi kalau ditanya pelurus dari sudut AOC itu adalah, kan sudut lurus itu harus 180 derajat, berarti 180 dikurang 108 derajat. Hasilnya adalah berapa? Berapa? 72 derajat. Oke. Sampai sini paham? Jadi kalau nggak ngerti diulangin lagi ya dari atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke sudut berpenyiku. Ya. Tadi yang pertama adalah sudut berpelurus atau saling berpelurus. Jumlah sudutnya, dua sudut dikatakan saling berpelurus kalau jumlah keduanya adalah 180 ya. Nah, lalu sudut berpenyiku atau berkomplemen. Nah, di gambarnya sudut alfa dengan sudut beta dikatakan saling berpenyiku jika jumlah sudut alfa dan beta adalah 90 derajat. Miss kasih contoh lagi, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau ini titik pangkal, titik potongnya Miss katakan titik O, lalu di sini A, titik B, dan titik C. Kita akan menemukan di sini siku-siku ya. Nah, kalau ini siku-siku berarti sini siku-siku juga. Kita akan menemukan dua daerah sudut. Oke. Nah, kalau misalnya AOB, daerah sudutnya tuh ini AOB ya. Nah, kalau dia besarnya di sini 40 derajat, maka karena ini 90 semuanya, ini 90, maka di sini pasti adalah 50 derajat. Jadi sudut AOB
ditambah sudut BOC itu adalah 90 derajat karena mereka membentuk sudut siku. Oke, jadi AOB itu 40, BOC 50, jadi pas 90, sama semuanya 90 derajat. Jadi kalau ditanya penyiku dari 40 derajat adalah 50 derajat karena 40 tambah 50 90. Nah, kalau misalnya ditanya, ya Miss tanya nih, kamu jawab sendiri ya. Nah, kalau dikatakan Miss tanya penyiku dari misalnya 70 derajat berapa, ayo? 70 derajat. Penyiku dari 70 derajat. Iya, penyiku dari 70 derajat adalah 20 derajat. Kenapa? Karena 70 derajat ditambah 20 derajat 90. Siku. Udah paham ya? Udah paham. Nah, Miss ambil contoh lagi yang lain. Contohnya misalnya Miss ini Miss gambar lagi seperti ini. Agak rapi ya. Kurang rapi. Oke. Nah, di sini sama Miss bikin ini titik pangkalnya, ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, kalau misalnya di sini Miss bikin sudut AOB ini dia di sini Miss bikin dia 3x dan ini 5x. Ya. Jadi sudut AOB besarnya 5x derajat, lalu sudut BOC besarnya 3x derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanya ada dua. Yang pertama adalah apa? Besar atau nilai dari x. Lalu yang kedua adalah tentukan besar sudut AOB. Yang ketiga adalah besar sudut penyiku dari sudut AOB. Oke ya. Nah, kita coba jawab. Ya, anak-anak kita coba ya. Nah, tentukan nilai x. Ini siku-siku. Ya, berarti 3x ditambah 5x berarti sudut AOB ditambah sudut BOC itu besarnya 90 derajat karena ini sudut siku-siku. Beda dengan yang tadi. Ini sama dengan 180. Kenapa? Karena ini sudut lurus. Ini sudut siku-siku. Oke, AOB berapa? AOB itu 5x. Lalu ini 3x. Derajatnya jangan lupa ya. 90 derajat. Berapa nih? Iya, benar. 8x derajat sama dengan 90 derajat. Maka x derajat sama dengan berapa? 90 dibagi 8. Maka x sama dengan berapa, Yohana? Iya, 11,25 derajat. Gak apa-apa ya koma-koma. Emang koma-koma gak apa-apa. Matematika itu desimal biasa. Nah, jadi nilai x itu adalah 11,25. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar sudut AOB. Sudut AOB yang mana? Sudut AOB. AOB itu 5x derajat. Tadi x-nya berapa? 11,25. Berarti 5 dikali 11,25 derajat. Hasilnya berapa? Ayo nih Sandy jawab. Berapa Sandy? Iya, 56,25 derajat. Jadi AOB itu besarnya 56,25 derajat. Nah, pertanyaan ketiga apa? Penyiku dari sudut AOB.
sudut penyiku dari sudut AOB. Penyikunya berarti adalah sudut apa? AOB. Penyiku dari AOB apa? Iya, BOC. BOC berapa BOC? Nah, berarti berapa? 90 derajat dikurang 56,25 derajat. Kan siku-siku, ya. Berapa nih jawabannya, Visen? Berapa Visen? Berapa Visen? Iya, 33,75 derajat. Jadi penyikunya dari 56,25 adalah 90 dikurang 56,25, ya. Nah, sampai sini paham? Paham sampai sini? Jadi penyiku dari 56,25 adalah 90 dikurang 56,25. Seperti tadi nih, penyiku dari 40 berarti 90 dikurang 40, ya, dapatlah 50. Nah, penyiku dari 70 berarti 90 dikurang 70, dapatlah dia 20. Oke. Nah, nanti kalau kamu belum terlalu paham, kamu ulang-ulangin lagi ya. Oke, nah lalu kita akan belajar yang terakhir adalah tentang sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut dikatakan saling bertolak belakang jika kaki-kaki kedua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar yang berlawanan arah, seperti ini. Ini sudut alfa bertolak belakang dengan sudut beta, ya. Ingat bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang nih, dua sudut yang saling bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Jadi kalau alfa dia misalkan di sini 70 derajat, maka beta juga 70 derajat. Oke. Nah, kalau ini misalnya berapa di sini? 110 derajat, berarti di sini 110 derajat. Karena saling bertolak belakang. Itu saja dulu. Nah, Miss akan ambil contoh soal berikut ya. Nih, gambar lagi, ini yang bertolak belakang ya. Misalnya ada garis A berpotongan dengan garis B. Nggak lurus. Nah, di sini yang saling bertolak belakang. Kalau misalnya sini dibikin O ya, sini misalnya dibikin O, di sini A, B, C, dan D. Nah, di sini dikatakan sudut AOB itu bertolak belakang dengan sudut COD. Nah, kalau di sini misalnya Miss dia 2A ditambah 5 derajat. Lalu di sini Miss bilang misalnya berapa? Hayo berapa? 85 derajat misalnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai A. Tentukan nilai A. Ya. Nah, kita jawab karena sudut AOB dan sudut COD saling bertolak belakang, maka besar sudut AOB itu sama besar dengan sudut COD. AOB tadi berapa? AOB itu adalah 2A ditambah 5. Sedangkan COD berapa COD? COD adalah 85 derajat. Oke, sehingga kita bisa teruskan. Ini sama dengan 85 derajat dikurang 5 derajat. Sehingga 2A sama dengan 80 derajat. A sama dengan 80 derajat dibagi 2. Maka A sama dengan berapa, Bororing? Iya, pintar, 40 derajat. Dapat A-nya 40. Gitu ya. Paham? Oke. Nah, nanti kamu pelajarin lagi kalau kurang paham, sampai paham. Harus bisa, harus semangat ya. Nah, sekarang
ambil buku paketnya ya. Pada latihan 3. Latihan 3 itu berada di halaman 79. Nah, kamu tandai soalnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Itu kamu kerjakan di buku catatan, lalu foto dan kirimkan ke Miss ya, di classroom kita. Nanti hitunglah pelurus dari sudut-sudut berikut. Pelurus dari 15, tadi udah tahu ya. Lurus 180, berarti 180 dikurang nih, dan seterusnya. Nah, ini tentukan nilai A dan B. Ingat ini lurus semua. Tuh, ini juga udah ada contohnya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, semangat, dan jangan pernah menyerah. God bless you.